Halo semuanya, apa kabar? Tetap berharap aman, selalu bahagia di dalam perlindungan Tuhan, amin. Saat ini kita akan membahas sedikit tentang satu topik, yaitu pencitraan atau pertobatan. Mana yang sering kita pilih di dalam kehidupan ini? Oh ya, siapa sih yang nggak ingin terlihat baik di hadapan dunia? Tentu semua orang mau, benar? Nah, di masa kini bahkan orang fasik pun ingin terlihat rohani dan bukan ingin terlihat bertobat. Kalau kita lihat di sosial media misalnya, bahkan orang yang kehidupannya kacau balau pun suka tiba-tiba memposting tentang firman Tuhan atau mencoba bijak melalui kata-kata, tetapi sulit untuk kita bahkan berkata, Tuhan ampunilah aku atas keberdosaanku, perbaikilah aku. Nah, misalnya seperti itu. Padahal sebenarnya itu suatu harapan yang baik atau fakta-fakta yang baik di dalam kehidupan orang Kristen. Sebab memang sulit untuk terlihat baik di hadapan Tuhan. Padahal pengakuan dosa seorang pemungut cukai tempo dulu itu amat baik dan menyenangkan Tuhan. Perhatikan Lukas 18 ayat 9-14. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Tentunya ini satu penghiburan dan sekaligus satu pengharapan buat kita pribadi berdosa yang oleh pengakuan dosa mendapatkan pengampunan dan perkenanan Tuhan. Melalui firman ini juga kita bisa mendapati bahwa tidak ada gunanya menyembunyikan dosa kita, benar? Tidak ada gunanya menyembunyikan dosa. Sayangkan bila di dunia ini misalnya kita disenangi dan dihormati semua orang, tapi akhirnya kita dicampakkan Tuhan ke neraka. Itu menyedihkan sekali. Berarti kita perlu membasmi kesombongan dan kemunafikan kita. Lalu mulai hidup apa adanya di hadapan surga dan bumi. Kalau toh pertobatan kita dicemooh dunia, misalnya, itu urusan mereka. Yang paling penting, Tuhan senang dan bangga menikmati sikap apa adanya kita, sikap tahu dirinya kita, sikap sadar dirinya kita. Sederhana sekali, amin. Nah begini, ada orang yang berusaha mencuri perhatian dan merebut hati orang dengan cara menyenangkan mereka. Apa yang mereka mau kita ikuti. Apa yang mereka suka kita cocokin. Alasan sederhananya sih jatuh cinta. Jadi orang-orang yang jatuh cinta akan berusaha menyenangkan orang yang sedang mereka cintai. Tapi begitu jadian, keluar semua tuh sifat aslinya. Menyebalkan sekali bukan? Apalagi kalau sudah nikah. Wih, riuhnya pertengkaran mereka terdengar. Yang mana iblis, yang mana malaikat hampir-hampir sudah sulit dibedakan. Makanya tampil apa adanya saja. Cinta itu apa adanya bukan? Kita saja yang suka belagu tapi nggak paham arti dan makna cinta, percintaan dan bercinta. Kira-kira seperti itu. Nah pertanyaan yang menarik adalah bahwa kenapa sih Yesus sampai mengemukakan perumpamaan ini? Tentu saja karena banyak orang yang bagi dunia adalah rohaniawan, justru di mata Tuhan adalah dalam tanda petik preman
tipikal orang yang suka menghina, meremehkan, dan melecehkan orang lain akibat dianggap tidak sehebat, semewah, sesukses, sebaik, dan sebenar dirinya. Nah, jangan kita begitu. Tuhan sudah mengingatkan kita melalui ayat firman Tuhan ini. Ingat baik, Tuhan itu tidak belusukan ke sana kemari di seluruh pelosok bumi ini untuk maksud pencitraan, tidak pernah. Dia rindu untuk mensejahterakan seluruh umatnya dalam kekuasaan dan kewenangannya mengikuti kebaikan hatinya. Bahwa Tuhan mengasihi semua orang dan Dia mau agar semua orang, yaitu kita semua sebagai umat Tuhan, hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Tidak peduli apapun perbedaan kita, bahkan perbedaan agama sekalipun. Bukan saling mencurangi, saling menjahati demi kesenangan, kenyamanan, dan kemewahan segelintir orang yang sibuk memamerkan kelimpahan mereka sebagai berkat Tuhan atas ketaatan dan kesetiaan mereka mengerjakan segala firman-Nya, lalu menghina dan menghujat orang lain yang seolah sampah di mata mereka. Tapi mari kita belajar dari keteladanan pemungut cukai yang senantiasa tahu diri dan sadar diri di hadapan siapa saja, terutama di hadapan Tuhan. Kalau salah, misalnya kita sedang berbuat satu kekeliruan atau gagal atau bahkan jahat sekalipun, ya tinggal mengakui salah saja, selesai. Gak usah dibikin ribet deh. Dijamin pasti tentram, aman, damai, sejahtera dunia ini. Bahagia pun di sorga sana. Tuhan akan senang, akan gembira, akan bahagia menikmati kehidupan kita yang demikian. Sebab itu sadarlah bahwa hal super penting yang Tuhan mau berdasarkan kasih-Nya yang kepada kita adalah pertobatan kita. Pertobatan adalah bukti paling otentik tentang kasih manusia yang kepada Tuhan. Saya yakin sekali bahwa pertobatan itu bukti yang paling nyata. Yohanes 3 ayat 16-21 mengatakan begini, bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebarang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Jadi sebenarnya pertobatan adalah sesuatu sikap yang benar di hadapan Tuhan. Tapi kadang-kadang bagi manusia pertobatan adalah hal yang memalukan. Sebab itu kita enggan untuk bertobatan. Dari firman Tuhan ini kita akan mencermati apa sih pertobatan. Pertobatan adalah ciri dari sikap anak Tuhan dalam menghadapi didikan kasih Tuhan. Kalau kita ditegur Tuhan atau dinasihati atau diingatkan misalnya, kalau kita tahu bahwa kita sedang menyimpang, kita tinggal bertobat, itu sudah ciri yang alamiah dari sikap anak Tuhan dalam menghadapi didikan kasih Tuhan. Pertobatan membuat kita senantiasa berkenan bagi Tuhan dalam segala bentuk pelayanan kita. Pelayanan kita di aspek kehidupan hari-hari, ketika kita bertobat, justru hal itu membuat kita berkenan bagi Tuhan. Pertobatan membuat kita didahsyatkan Tuhan jauh melebihi kualitas kita yang sebelumnya. Dengan demikian, marilah Bapak Ibu, Saudara-saudari, keluarga di dalam Tuhan, daripada kita sibuk pencitraan untuk menampilkan hal-hal yang kelihatannya baik, benar, wah, yang manis dari kehidupan kita, tapi kemudian kita menyembunyikan atau kita menutupi, kita mendiamkan, kita membiarkan hal-hal yang busuk, yang buruk, yang jahat dari kehidupan kita, maka
kita tidak akan mendapatkan perkenanan Tuhan sekalipun kita mendapatkan pujian manusia, mendapatkan kekaguman manusia, bahkan kita menjadi kebanggaan banyak orang, kita disukai oleh semua orang. Tetapi apa artinya? Saya tutup dengan ini. Melakukan kejahatan dengan membiarkan kejahatan, mendiamkan kejahatan, atau bahkan menutupi kejahatan, itu sama-sama jahatnya. Tetapi mari kita saling mengingatkan satu dengan yang lain, saling memperingatkan, saling menegur satu dengan yang lain di dalam kasih Tuhan yang mempersatukan, supaya kehidupan kita dipulihkan Tuhan, dan di dalam kerukunan itu berkat-berkat Tuhan tercurah buat kita semua. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kiranya pesan singkat ini menjadi kekuatan, menjadi penghiburan bagi kita untuk kembali berbahagia, bersemangat, maju melangkah di dalam Tuhan bersama Tuhan, untuk menyelesaikan panggilan kita sebagai orang-orang yang terpilih, memberkati dunia ini, dan menyelamatkan seluruh umat manusia untuk kita hidup di dalam kekekalan yang penuh dengan kegembiraan bersama Tuhan, bersama Raja, bersama Bapa kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua, bahagia dan sukses selalu dalam segala hal.